Tantangan belajar di era 21. Selamat datang di tahun 2021. Halo rekan-rekan Training Center, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan excellent. Meskipun tahun 2021 sudah kita jalani dalam beberapa bulan, namun tidak ada salahnya kita membahas lebih dalam apa-apa saja perubahan yang terjadi di tahun ini dan bagaimana pengaruh sistem pembelajaran era 21 yang penuh dengan tantangan. Memang apa saja tantangan belajar di era 21? Ini dia. Di tahun 2021, Indonesia dan berbagai negara di dunia masih dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Meskipun harapan sudah ada dengan ditemukannya vaksin, namun pendistribusiannya yang memakan waktu tidak sebentar membuat kita masih harus terus beradaptasi dengan mengurangi mobilitas sampai semua masyarakat berhasil divaksin dan memiliki antibodi yang kuat untuk melawan virus corona COVID-19. Keharusan untuk beradaptasi dalam periode lama ini pada akhirnya membawa kita ke era new normal atau kebiasaan baru. Di fase ini, kita dituntut untuk melakukan berbagai perubahan. Bahkan, bukan hanya 1-2 perubahan, namun perubahan yang selalu berevolusi demi menjadi lebih baik. Misalnya pada perubahan pola ekonomi dunia atau dalam skala makro, perusahaan diminta untuk menghadapi tantangan serius di mana roda ekonomi berputar tidak stabil akibat mobilitas yang dibatasi, adanya berbagai larangan selama pandemi, dan demand yang tinggi pada beberapa jenis industri seperti alat kesehatan. Tentunya, hal ini memberikan dampak langsung terhadap perusahaan, bagaimana perusahaan dapat melakukan penghematan biaya tanpa mengurangi produktivitas kerja, hingga mampu melakukan inovasi terhadap produk maupun proses layanan agar tetap memenuhi kebutuhan pelanggan. Ekonomi yang berkembang menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam 4 dekade terakhir, kekuatan ekonomi dan teknologi yang telah mengubah Amerika Serikat dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi di negara-negara lainnya telah berubah dari yang sebelumnya berbasis produksi hingga kini menjadi ekonomi berbasis layanan. Dalam model ekonomi baru, kekuatan intelektual menjadi lebih diutamakan. Karena dengan pengetahuan dan keterampilan, manusia dapat menjadi lebih berkembang dan mampu mengeksplorasi banyak hal baru. Persaingan yang ketat di sebagian besar industri sebabkan meningkatnya tekanan biaya. Salah satu cara untuk bisa bertahan di era ini adalah dengan mampu bertahan pada persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Karyawan dengan kompetensi tertentu mulai menjadi berlian atau memiliki nilai lebih bagi perusahaan. Oleh karena itu, banyak pelatihan diselenggarakan demi membentuk pekerja atau SDM dengan keunggulan dan kemampuan yang semakin tinggi. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa metode pelatihan tradisional memberikan tantangan tersendiri jika dilihat dari biaya investasi yang tidak murah dan banyaknya waktu yang harus dihabiskan. Tidak jarang perusahaan akhirnya memutuskan untuk menunda dalam mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan dengan metode tradisional yang mana ini bertentangan dengan kebutuhan zaman yaitu SDM yang unggul. Globalisasi bisnis hasilkan banyak tantangan. Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak positif pada industri perdagangan dalam memfasilitasi bisnis di seluruh dunia. Sayangnya, ketika perbatasan menjadi kurang bermakna, persaingan global pun akan meningkat. Ekspansi internasional dan akselerasi aktivitas penjualan telah menghasilkan korporasi yang lebih besar dan lebih kompleks. Banyak bisnis yang akhirnya dikembangkan di berbagai lokasi dengan zona waktu yang berbeda dan juga mempekerjakan lebih banyak pekerja dengan latar belakang pendidikan maupun budaya yang berbeda. Perbedaan ini mendatangkan tantangan baru bagi perusahaan untuk mampu menemukan cara lebih inovatif dan efisien dalam memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang tersebar secara geografis. Kurangnya tenaga kerja terampil merupakan kebutuhan penggerak untuk belajar.
Dengan adanya dorongan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan adanya kesenjangan keterampilan yang lebar di antara angkatan kerja, perusahaan bersaing dengan ketat untuk bisa memiliki pekerja yang terampil. Dilansir dari PricewaterhouseCoopers, 70% dari 1.000 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune menyebutkan kurangnya karyawan yang terlatih merupakan penghalang nomor satu bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Manajer bisnis menyadari bahwa perusahaan yang menawarkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan menghasilkan tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dan merasakan sendiri manfaat dari tenaga kerja yang lebih terampil. Sebagai salah satu buktinya, dapat kita lihat bahwa kini sudah banyak perusahaan yang mempekerjakan Chief Knowledge Officer (CKOS) atau Chief Learning Officer (CLO) untuk merencanakan dan melakukan koordinasi terhadap program pelatihan untuk tenaga kerja. Perubahan teknologi tingkatkan kompleksitas dan kecepatan lingkungan kerja. Sadar maupun tidak, teknologi telah mengubah cara kita untuk hidup, bekerja, berpikir, dan belajar. Tenaga kerja saat ini diharuskan untuk mampu memproses lebih banyak informasi dalam waktu yang lebih singkat. Sebab, produk dan layanan baru terus bermunculan dengan kecepatan yang tidak terbendung. Karena siklus produksi dan masa pakai produk yang semakin memendek, informasi dan pelatihan menjadi cepat usang. Anda mungkin merasakan sendiri bagaimana urgensinya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan dengan lebih cepat dan lebih efisien, kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Di era layanan atau produksi just in time, pelatihan just in time menjadi elemen penting untuk kesuksesan organisasi. Teknologi merevolusi bisnis yang mengharuskan perusahaan merevolusi sistem pembelajaran. Di abad ke-21, keharusan untuk belajar lebih banyak menjadi mutlak adanya. Terutama untuk organisasi global, pelatihan berbasis ruang kelas secara langsung menjadi hambatan karena terlalu mahal dan tidak praktis. Akibatnya, perusahaan dituntut untuk mampu mencari alternatif cara belajar yang lebih modern, efisien, dan fleksibel. Dan persyaratan-persyaratan tersebut dapat ditemukan pada program e-learning. Karena sesuai dengan misi e-learning, yaitu memberikan kesempatan untuk tenaga kerja dalam mendapatkan informasi, pengetahuan, motivasi, dan keterampilan dengan program terkini dan biaya yang lebih hemat, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Diperkirakan sekitar 80% tenaga kerja profesional sudah terbiasa menggunakan komputer saat bekerja. Pencapaian ini mempermudah metode e-learning untuk dapat menjadi solusi logis bagi perusahaan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja. Kendala seperti akses, standar, infrastruktur, dan bandwidth tidak akan lagi menjadi masalah setidaknya untuk 2 tahun dari sekarang. Pertumbuhan World Wide Web, jaringan perusahaan berkapasitas tinggi, dan komputer desktop berkecepatan tinggi akan membuat pembelajaran tersedia bagi semua orang selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu di seluruh dunia. Tentu saja perusahaan menjadi mungkin untuk dapat mendistribusikan pelatihan dan informasi penting ke beberapa lokasi dengan mudah dan nyaman. Karyawan pun dapat mengakses pelatihan-pelatihan tersebut yang dikemas dalam metode e-learning dimanapun mereka berada. Memang tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan dalam sistem pembelajaran. Namun, jika situasi yang sudah memaksa, mau tidak mau kita harus mampu beradaptasi agar tetap bisa menjadi pembelajar. Sebab, pembelajarlah yang akan mewarisi masa depan. Apakah Anda siap untuk menjadi pembelajar? Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Untuk Anda yang punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, karena pertanyaan yang menarik akan kami buatkan videonya. Sampai jumpa!